Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Morning Call GPIB. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Domingus Andreas Busday, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Tanjung Batu, Kundur, Kepulauan Riau. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, buatlah kami mengerti akan firman yang kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membaca kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kembali bait suci. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, seorang bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Memang pada pasal yang pertama ayatnya yang kedua, bangsa Israel enggan untuk membangun atau memulai pembangunan rumah Tuhan. Mengapa demikian? Karena selepas dari pembuangan di Babel, mereka adalah bangsa yang tidak memiliki apapun untuk membangun bait suci. Jangankan membangun kembali rumah Tuhan atau bait suci, membangun kehidupan mereka, membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka pun mereka membutuhkan pertolongan. Nah, firman Tuhan bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Tuhan mengetahui kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan justru di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidakberdayaan bangsa Israel, Allah akan menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Oleh karena itu, Israel tetap harus membangun kembali bait suci, rumah bagi Allah. Bukan hanya sebatas simbol di mana bangsa Israel menjadi orang yang merdeka, tetapi pembangunan bait Allah menjadi penting dalam rangka membangun kembali hubungan, menata kembali hubungan yang baik antara Allah dengan Israel sendiri. Bait suci menjadi perwujudan janji Allah kepada bangsa Israel yang Ia telah merdekakan, bahwa Ia akan hadir dan mencukupkan segala kebutuhan Israel. Apa yang harus menjadi respon bangsa Israel dalam rancangan agung Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka? Pada ayat yang kelima dikatakan,
Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Zerubabel sebagai bupati, demikian juga imam besar Yosua, dia harus menguatkan hatinya bersama-sama dengan seluruh rakyat Israel. Sebagai umat milik Allah yang telah merdeka, mereka harus percaya dan membulatkan tekad, memiliki semangat kembali untuk memulai pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk mereka bersemangat, mereka harus mengingat kembali perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dikatakan di ayatnya yang ke-6, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia memang bangsa Israel tidak memiliki apapun untuk bisa membangun kembali bait Allah. Tetapi di dalam kelemahan dan keterbatasan yang mereka miliki atau hadapi, dikatakan di ayatnya yang ke-7, janji Allah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat yang ke-8 selanjutnya dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, Allah Israel, akan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel untuk membangun bait suci, rumah milik Tuhan. Jika bangsa Israel berhasil membangun bait Allah, maka itu oleh karena ketaatan, oleh karena kesungguhan hatinya, oleh karena responnya memenuhi panggilan Allah. Tuhanlah yang membuat berhasil ketika bangsa Israel akhirnya membangun kembali bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah dikatakan di ayatnya yang ke-9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-10 bahwa kemegahan rumah Tuhan akan melebihi kemegahannya yang semula. Dan yang terpenting adalah bagaimana Allah akhirnya akan memberi damai sejahtera dalam kehidupan bangsa Israel. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB, mungkin di antara sahabat GPIB saat ini sedang memulai kembali kehidupan dan menata kembali kehidupan. Pasca pandemi misalnya, kita mulai kembali membangun pekerjaan kita. Kita mulai kembali menata kehidupan rumah tangga kita. Pasca duka yang kita alami setelah pandemi, maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan mencukupkan. Demikian juga mungkin di antara kita semua ada yang akan memasuki kehidupan yang baru dalam perkawinan. Tuhan tahu kita tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Oleh karena itu, sama seperti firman Allah kepada bangsa Israel, jangan takut bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kelemahan dan keterbatasan yang mungkin saat ini sedang kita gumuli. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam
pemilihan diaken penatua yang saat ini sedang kita gumuli bersama. Kita sedang berproses bagaimana Allah membarui kehidupan jemaatnya melalui pemilihan diaken penatua. Mungkin di antara sahabat GPIB ada yang masih ragu, apakah kita mampu untuk melakukannya? Apakah kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik? Bagaimana perjalanan pelayanan kita ke depan? Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita semua bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan. Mungkin saat ini sebagai diaken, penatua, ketua majelis jemaat, bahkan pendeta jemaat sedang bergumul dengan pembangunan gedung gereja dan pastori di pos-pos pelayanan kesaksian. Mungkin saat ini sedang bergumul juga dengan pelembagaan atau peresmian dan pentabisan gedung gereja. Mungkin saat ini ada banyak panitia yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB, firman Tuhan pun mengajak kembali kita untuk kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita meneguhkan hati, menguatkan hati, dan tetap melakukan pelayanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, memberikan hikmat bagi kita semua, sehingga kita mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. So, firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan bagi kita semua, jangan takut karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Mulailah apa yang telah Bapak Ibu gumuli bersama-sama dengan Tuhan, dan kita lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas firman yang kami dengar di pagi hari ini. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kami sadar bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan dan kemampuan. Engkau akan menopang di dalam setiap perencanaan kehidupan kami ke depan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah setiap keputusan yang kami ambil bersama-sama dengan Tuhan. Setiap rencana-rencana kehidupan kami akan rancangkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap rencana kehidupan kami akan lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, di dalam keberhasilan yang kami lakukan di setiap kehidupan kami, Tuhanlah yang memperoleh puja dan puji. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.